Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Operasi SAR pencarian korban tanah longsor di Desa Pandan Arum, Banjarnegara diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Lebih dari sepekan harga sayur mayur di Kota Semarang masih tinggi. Sempat viral, polisi tidak menemukan barang bukti BBM subsidi di truk yang sempat mogok di Jalan Layang Meranggen, Kabupaten Demak. Harga sayur mayur di Kota Semarang mengalami kenaikan sejak 1 minggu lalu. Kenaikan dimulai dari wortel, buncis, terong, kentang, tomat, hingga sawi. Ini diduga imbas gagal panen karena musim penghujan. Sudah lebih dari sepekan harga sayuran di pasar tradisional Kota Semarang mengalami kenaikan. Di pasar Jatingaleh Senin pagi, kenaikan harga dirasakan pada sayur, wortel, buncis, terong, kentang, tomat, hingga sawi. Wortel sebelumnya hanya Rp14.000, kini dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Sementara buncis yang tadinya hanya Rp12.000, kini dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram. Terong juga naik, yang sebelumnya hanya Rp7.000, kini dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Kentang, tomat, hingga sawi juga mengalami kenaikan mulai dari Rp4.000 hingga Rp6.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayuran ini disebabkan karena petani gagal panen atau panen tidak maksimal karena imbas cuaca ekstrim dalam beberapa bulan terakhir. Naik ini sejak kapan sih Bu naik sayur mayur ini Bu? Musim hujan ini ya Mas yo. 1 minggu udah ada ini? Udah ada 1 minggu. Muncul ya itu seminggu ya. Lebih seminggu. Naiknya harga sayur juga berdampak pada omset penjualan. Pedagang mengaku omset turun hingga 50% karena banyak masyarakat yang mengurangi jumlah pembelian. Diperkirakan harga sayuran masih akan mengalami kenaikan hingga Natal dan akhir tahun. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Demak terus bertambah. Kini SPPG Al-Amin Garuda Yaksa di Desa Meranggen resmi beroperasi. Dapur ini akan melayani 2.700 penerima manfaat. Pemenuhan program makan bergizi gratis terus dilakukan di Kabupaten Demak. Salah satunya dengan bertambahnya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dapur SPPG Al-Amin Garuda Yaksa yang terletak di Jalan Berumbung, Desa Meranggen, Kabupaten Demak, resmi beroperasi dengan chef bersertifikasi untuk melayani ribuan siswa di lingkungan sekitar. Keberadaan dapur gizi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, serta memperkuat komitmen pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting. Layanan dapur gizi akan mulai berjalan dengan sasaran awal penerima manfaat yang berada di lingkungan Yayasan Futuhiyah. Kita sementara melayani penerima manfaat yang ada di lingkungan Yayasan Futuhiyah, dan itu seluruh yayasan belum bisa tercover oleh satu dapur karena di Yayasan Futuhiyah itu penerima manfaatnya ada sekitar 4.000. Jadi memang harus dua dapur, karena sesuai aturan sekarang dari pemerintah, satu dapur itu hanya boleh melayani penerima manfaat 2.000 sampai 2.500. Peresmian dapur SPPG ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi dan menekan angka stunting di wilayah Kecamatan Meranggen dan sekitarnya. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Sementara program makan bergizi gratis atau MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Darsalam Baik Kudus terpaksa dihentikan sementara. Tindakan ini diambil karena dana dari pemerintah pusat belum cair. Kondisi SPPG Darsalam Baik Kudus tidak terlihat seperti biasa. Tidak ada aktivitas mempersiapkan MBG karena sejak Kamis pekan lalu SPPG ini berhenti beroperasi.
Sejumlah karyawan hanya melakukan pembersihan, padahal biasanya SPPG Dersalam ini melayani 22 sekolah dengan total 3.200 porsi. Operasional SPPG terpaksa dihentikan sementara karena dana operasional tak kunjung cair dari pusat untuk periode pembayaran 10 hingga 22 November 2025. Dana MBG seharusnya cair setiap 2 minggu sekali, namun hingga melewati jadwal, SPPG Dersalam belum menerima transferan dari pusat. Pihak SPPG mengaku sudah berulang kali melakukan koordinasi dan menegaskan bahwa administrasi di tingkat lokal tidak ada masalah. Mereka juga tidak diizinkan menggunakan dana talangan sehingga operasional harus dihentikan. Dari pusat, karena mungkin masalah administrasi dari pusat, jadi dana di sini belum cair. Itu dari periode 10 November sampai 22 November. Jadi kami seminggu kemarin sampai dengan hari Rabu kemarin itu kami menggunakan sisa dana waktu yang awal. Jadi dana sisa operasional itu kami gunakan untuk pemberian MBG. Pemberiannya itu 2 minggu sekali sesuai dengan proposal yang diajukan, sesuai dengan jumlah yang kami ajukan. Nggak ada masalah administrasinya Mbak atau apapun? Belum ada, tidak ada. Dan memang tidak ada, kalau memang ada pasti kami diberitahu untuk merevisi, tapi memang sampai hari ini belum ada. Untuk mengatasi persoalan ini, Wakil Bupati Kudus mendatangi SPPG dan berjanji membantu menyelesaikan pembayaran. Per hari kami, cuman kan sudah nggak pakai dana talangan tuh dari Senin dari 1 minggu udah sekitar 1 minggu lebih itu ternyata dana yang digunakan untuk MBG ini dana sendiri ya, dana sisa karena memang dananya yang dari pusat itu belum turun, dan di Kudus di Dersalam cuman di Jawa Tengah ada sekitar 300 yang 300 SPPG yang memang dananya dari pusat itu belum cair. Diharapkan pekan ini program MBG yang dilayani oleh SPPG ini dapat kembali pulih beroperasi. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Mendapat laporan warga, sebuah truk yang diduga bermuatan BBM solar bersubsidi di Jalan Semarang Purwodadi diamankan polisi. Namun dari hasil pemeriksaan tak ditemukan adanya BBM subsidi di truk tersebut. Kapasitas berapa? Usai video viral, diduga truk pengangkut BBM subsidi yang mogok di jembatan layang Meragen dibawa ke Polsek Meragen, Demak, tiba-tiba hilang. Polisi pun akhirnya angkat bicara. Polisi meluruskan truk yang sempat ramai di Jagadmaya itu sebelumnya mengisi BBM di Jalan Semarang Purwodadi dan mengalami mogok di flyover Meragen karena adanya kerusakan pada mesin. Karena adanya laporan warga, truk itu bermuatan BBM subsidi, polisi pun langsung melakukan pemeriksaan. Namun, usai diperiksa, polisi tak menemukan barang bukti berupa BBM solar subsidi di truk tersebut. Salah paham, jadi dikira dia ngisi ngisi solar bersubsidi. Ternyata sampai kami cek di Mako, di depan Mapolsek itu kosong. Dia hanya ngisi bahan bakar truknya saja untuk dibawa ke bengkel. Setelah itu semua kami klarifikasi semua deal, sudah selesai semua. Mobil itu saya kasihkan pemiliknya untuk dibawa ke bengkel dan mengetahui kedua belah pihak. Jadi sudah mengetahui semua. Usai pemeriksaan, truk tersebut kemudian dikembalikan ke pengemudi. Polisi sangat menyayangkan adanya video bernarasi hilangnya truk muatan solar dari Polsek Sragen. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak.